Selamat sore bagi para peserta yang sudah mendaftar. Buat tim webinar yang telah memberikan kesempatan kepada saya sangat merasa terhormat sekali bisa mengisi pada kegiatan SAF sore hari ini pada episode 4. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kanguru pohon. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi para peserta, dan selanjutnya untuk kegiatan kita perlu Bapak Ibu para peserta ketahui bersama bahwa ada tata tertib yang perlu kita ketahui bersama. Ya, inilah tata tertib yang perlu peserta webinar di saat sore hari ini perlu mengetahui. Yang pertama, selama saat berlangsung peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, melalui Zoom ataupun YouTube. Kemudian tata tertib yang kedua, selama saat berlangsung peserta dapat diwajibkan mematikan mikrofon atau boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host ataupun moderator. Dan kemudian yang berikutnya saya akan membacakan susunan acara untuk kita pada saat sore hari ini. Susunan acara pertama, sesi awal, moderator akan memperkenalkan narasumber selama 5 menit. Kemudian khusus untuk safari ini pada sesi penyampaian materi sedikit berbeda dari kegiatan SAF sebelumnya, yang mana untuk penyampaian materi pada sesi pertama akan disampaikan oleh narasumber dengan waktu 20 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan juga ada kuis interaktif yang akan peserta webinar isi, dan alamat untuk link pertanyaannya akan dibagikan oleh tim atau panitia. Kemudian untuk sesi penyampaian materi yang kedua akan disampaikan juga dengan durasi waktu selama 20 menit. Kemudian pada akhir dari penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga kuis interaktif. Dan juga ada sesi tanya jawab jika kita masih mempunyai waktu yang cukup, maka akan dilanjutkan pada sesi yang ketiga, itu sesi tanya jawab selama 10 menit, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk slide selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu atau memoderatori kegiatan SAF pada saat sore hari ini. Ya, inilah profil singkat dari moderator yang akan moderator kegiatan SAF. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pendidikan Universitas Cendrawasih, dan beliau menyelesaikan S2 pasca sarjana di Biosains Hewan di IPB pada tahun 2009. Pengalaman penelitian yang pernah beliau lakukan atau beliau ikuti itu dari tahun 2017 hingga 2010. Yang pertama dari tahun 2017, dokumentasi mamalia arva, profil daerah khusus di dataran rendah Papua. Pada tahun 2016, kajian HCV mamalia di Mapi dan Bovendigul. Pada tahun 2015,
kajian jenis populasi dan pemanfaatan walabi di Taman Nasional Wasur Merauke, kajian jenis populasi dan pemanfaatan walabi di Kabupaten Mapi, mammals in the oil palm plantation of PT Henryson Inti Persada atau HIP Sorong West Papua. Pada tahun 2014, beliau juga mengikuti Biodiversity in Papua Kars Lengguru Kaimana. Pada tahun 2011, beliau juga mengikuti jenis mamalia di sekitar areal PT Bina Citra Nusantara atau BCN Aifat Kabupaten Maibrat, jenis pakan kelelawar, pemakan buah, dan nektar di daerah perkotaan. Studi Taman Wisata Alam Gunung Meja Manokwari. Mamalia endemik dan langka dari Pulau Gam, Kabupaten Raja Ampat. Dan pada tahun 2010 yang terakhir, mamalia beliau juga mengikuti pengalaman penelitian tentang mamalia dari areal PT Manokwari Mandiri Lestari atau MML, Kabupaten Jalur Bintuni. Ada juga mamalia kecil di pegunungan Fakfak. Nah, aktivitas sehari-hari beliau dari tahun 2004 hingga sekarang menjadi dosen Fakultas FKIP Unipa Manokwari. Dan untuk kegiatan selanjutnya, saya akan memberikan kepada moderator untuk memoderatori jalannya kegiatan pada sore hari ini. Kepada Ibu Moderator, saya persilakan. Baik, selamat siang bagi Bapak Ibu peserta yang mungkin masih ada di wilayah Indonesia Barat ya. Siang, selamat sore untuk yang ada di Indonesia Timur. Selamat datang untuk para peserta juga pada Bapak Ibu narasumber dan panitia. Siang atau sore ini kita wajib patut memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesehatan ya untuk bisa bertemu di sore hari, siang hari ini sampai sore ya. Untuk selanjutnya dalam sekolah alam virtual pada sesi keempat ini sangat menarik ya, topiknya tentang mamalia endemik, yaitu khususnya ke kanguru pohon. Nah, narasumber kita yang hadir di siang hari ini atau sore hari ini ada dua, yaitu saya langsung memperkenalkan ya. Yang pertama narasumber kita adalah ke bawahnya ya, Ibu Jen Tresia Mustamu ya, Ibu Jen Tresia Mustamu SSI MSI. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Biologi jurusan Biologi Konservasi di Universitas Negeri Papua ya, mungkin dulu tahun 2000 ya, 2001 masih nama Universitas Negeri Papua. Kemudian S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Papua juga di Manokwari. Kemudian pengalaman penelitian yang tentunya akan di-share siang hari ini atau sore hari ini, yaitu tentang kanguru pohon ya, karena beliau pernah melakukan penelitian kanguru pohon cendrawasih di kawasan Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari. Kemudian yang kegiatan sehari-hari beliau adalah saat ini adalah wirausaha di seputaran Manokwari ya, tentunya masih di Manokwari. Yang berikutnya adalah narasumber kedua, ya ini Bapak dosen kita ya, Bapak Johan Koibur. Ya, Bapak Johan Koibur ini menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Papua, bidang ilmu produksi ternak. Kemudian S2-nya dari Universitas Gajah Mada, bidang ilmu reproduksi ternak.
Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan S3 di Universitas Hasanuddin, bidang ilmu reproduksi ternak. Pengalaman penelitian beliau yang tentunya Halo, selamat sore Ibu Aksamina. Apa bisa mendengar saya? Oh ya, baik. Nampaknya Ibu ada mengalami kendala, mungkin jaringan Ibu kurang baik. Jadi saya akan melanjutkan memperkenalkan narasumber kita yang kedua pada saat sore ini, menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Papua pada bidang ilmu produksi ternak. Kemudian beliau juga menyelesaikan S2 dari UGM pada bidang ilmu produksi ternak pada tahun 2008 hingga 2011. Saat ini beliau sedang menyelesaikan S3 di UNAS bidang ilmu reproduksi ternak. Pengalaman penelitian yang pernah beliau lakukan yaitu pada tahun 2007 perburuan kanguru pohon kelabu atau Dendrolagus inustus dan pemanfaatannya oleh masyarakat Angkasera di Yapen, Papua. Pada tahun 2008 keragaman jenis dan kelimpahan fauna mamalia di Bilogai dan Bulagi sebagai bagian dari kajian AMDAL untuk pembukaan wilayah penambangan baru PT Freeport Indonesia di Puncak Jaya, Papua. Kemudian pada tahun 2011 juga beliau melakukan penelitian atau mengikuti penelitian tentang karakteristik dan organ reproduksi kanguru pohon kelabu atau Dendrolagus inustus di Papua. Kemudian pada tahun 2013 beliau juga mengikuti master plan pembangunan taman keanekaragaman hayati Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor, kerjasama Bapesdal Papua, mengajar mata kuliah fisiologi hewan, perkembangan hewan, fauna endemik Papua, pengelolaan satwa liar dan etimologi. Saat ini beliau beraktivitas sehari yang saat ini beliau lakukan adalah sebagai dosen sublab aneka ternak dan satwa Fapet Unipa Manokwari. Dan tidak lama-lama lagi saya akan langsung memberikan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Kepada Ibu saya persilakan. Ibu Yani mungkin masih mute itu. Ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sore hari ini saya akan bercerita sedikit tentang penelitian saya yang berjudul Karakteristik Morfologi Kanguru Pohon. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk saja kepada materinya. Iya. Oke. Karakteristik morfologi kanguru pohon cendrawasih Dendrolagus ursinus di
kawasan Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari. Penelitian saya ini dibimbing oleh Ibu Febrisa Dwiranti dan Ibu Aksamina M. Yohanita. Mohon maaf Ibu, saya tidak masukkan gelarnya. Iya. Kemudian yang menjadi latar belakang penelitian saya yaitu kita tahu bahwa ada perubahan kondisi habitat di kawasan Pegunungan Arfak yang sangat mempengaruhi karakteristik dari kanguru pohon cendrawasih ini atau Dendrolagus ursinus. Kemudian saat itu belum ada data mengenai pengukuran morfologi kanguru pohon cendrawasih. Penelitian saya itu bertujuan untuk mempelajari karakteristik morfologi kanguru pohon cendrawasih Dendrolagus ursinus dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya-upaya konservasi bagi satwa tersebut. Juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan kanguru pohon cendrawasih dan juga sebagai informasi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi kanguru pohon yang ditangkap ini kami amati morfologinya, kemudian dilakukan pengukuran. Oke. Kanguru pohon cendrawasih ditemukan di hutan Mindin pada ketinggian 1.542 meter dari permukaan laut. Kanguru pohon cendrawasih ini memiliki ciri khas yang berbeda dari kanguru pohon lainnya, di mana kita bisa lihat pada gambar di sini bahwa kanguru pohon cendrawasih ini memiliki bulu pada sisi telinga berjumbai serta ujung ekornya berjumbai. Ya, nanti gambarnya bisa saya tampilkan menyusul setelah materi ini. Ya. Kanguru pohon cendrawasih ini juga memiliki pola warna yang berbeda antara jantan dan betina, istilahnya dimorfisme. Yaitu di mana pada kanguru pohon yang betina kita lihat betina ini memiliki warna bulu pada bagian pipi, leher dan dagunya serta bagian ventralnya ini tuh berwarna putih kecoklatan atau putih pucat. Sedangkan pada yang jantan nanti kita bisa lihat itu warna pipi, dagu, leher, serta bagian ventralnya ini bulunya berwarna putih kekuningan. Ini perbedaan warna, pola warna antara yang jantan dan betina. Iya, saya bisa ulangi sekali lagi. Kalau yang jantan, warna bulu pada bagian pipi, dagu, leher, dan bagian ventralnya ini berwarna putih kekuningan. Kalau dari jauh tampaknya seperti putih kemerah-merahan begitu. Kalau yang betinanya ini, pada bagian pipi, dagu, dan leher, serta bagian ventralnya, itu berwarna putih pucat atau putih kecoklatan. Ini yang membedakan pola warna antara jantan dan betina. Sedangkan secara umum, mereka sama-sama memiliki, pada bagian dorsal kita bisa lihat, itu memiliki warna hitam, bulunya berwarna hitam. Iya. Oke. Saya lanjut lagi. Ya, hidungnya juga berwarna hitam, coklat kehitaman, terus telinga bagian luar dan bagian dalamnya berwarna hitam, di mana terdapat banyak bulu pada bagian dalam dan telinganya berjumbai. Ya. Pada kaki juga terlihat lebar berwarna hitam, sampai pada cakar dengan jari tengah yang lebih panjang. Jadi untuk kanguru pohon cendrawasih jantan dan betina ini sama-sama memiliki kaki depan dengan memiliki 5 jari dan 5 cakar. Namun pada yang jantan tidak sempat teramati karena terlepas. Karena yang jantan itu kita tahu bahwa kanguru pohon cendrawasih jantan itu sangat aktif daripada yang betina. Sedangkan yang betina kita bisa amati kaki belakangnya memiliki 4 cakar, di mana pada jari yang ketiga terdapat 2 cakar yang tampak terbelah 2. Kanguru pohon yang kami jumpai itu di hutan Mindin itu bertungkai pendek dan memiliki bulu yang agak kasar, panjang dan tebal. Ya, kita lihat sebagai pembeda jenis kelamin
kanguru pohon cendrawasih antara yang jantan dan betina sebagai berikut. Kalau yang jantan ini memiliki testis yang berada dalam kantung dan tergantung keluar dari abdomen melalui sebuah pembuluh. Sedangkan yang betina memiliki puting susu yang terdapat dalam kantung untuk menyusui anaknya. Tadi kan kita sempat lihat video dari Pak Johan ya, yang ada apa? Yang anaknya sedang menyusui dalam kantung. Seperti jadi itu yang betina. Kalau jantan itu dalam kantungnya terdapat testis, sedangkan yang betina dalam kantungnya terdapat puting susu untuk menyusui anaknya. Ya. Rata-rata ukuran tubuh kanguru pohon cendrawasih di hutan Mindin lebih besar dibanding ukuran tubuh kanguru pohon cendrawasih yang diukur oleh Rosell dan Dolman. Kita lihat waktu dan aktivitas dari Dendrolagus kanguru pohon cendrawasih ini. Mereka merupakan hewan diurnal, di mana selama pengamatan kami itu dijumpai beraktivitas pada pagi hingga sore hari, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur hingga jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Ini juga berdasarkan informasi masyarakat ya, dan juga sempat kita lihat memang. Selain itu juga hewan ini merupakan hewan krepuskular, yaitu dapat aktif pada siang dan malam hari. Jadi kalau misalnya siang hari dia merasa bahwa aktivitasnya terganggu karena ada manusia seperti itu, maka bisa pada malam hari dia beraktivitas keluar begitu. Oke, untuk pemanfaatannya dan status jenisnya, jadi informasi dari masyarakat lokal bahwa hewan ini diburu hanya untuk dikonsumsi. Ada juga yang menjual ya. Kita lihat bahwa harganya juga waktu itu saya pernah temu itu bisa sampai 500.000, bahkan lebih, itu tergantung ukuran tubuhnya. Kemudian masyarakat melakukan perburuan kanguru pohon ini secara tidak sengaja, secara tidak direncanakan. Jadi kalau misalnya mereka mau berburu hewan lain, kemudian di tengah hutan atau mereka mau jalan atau bagaimana, terus aktivitas apapun di tengah hutan, terus mereka jumpai kanguru pohon ini, ya pasti mereka akan tangkap begitu, panah, kemudian dikonsumsi, atau kalau masih hidup bisa dijual seperti itu. Ya, kita tahu statusnya bahwa kanguru pohon cendrawasih merupakan hewan endemik kepala burung yang termasuk dalam kategori endangered atau terancam. Karena itu saran dari penelitian saya itu bahwa perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang konservasi terhadap kawasan pegunungan Arfak, mengingat semakin berkurangnya populasi kanguru pohon cendrawasih di alam. Apalagi kita tahu bahwa sekarang kan pegunungan Arfak atau Pegaf itu kan sudah jadi kabupaten baru ya, otomatis membutuhkan banyak lahan untuk pemukiman penduduk. Jadi bukan tidak mungkin populasinya pasti akan sangat menurun. Kemudian perlu adanya penyuluhan yang intensif mengenai keberadaan kanguru pohon cendrawasih dan status jenisnya kepada masyarakat. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa di Papua Barat ini kita punya hewan yang endemik yang hanya ada di kepala burung, yaitu kanguru pohon kelabu atau Dendrolagus inusus, dan juga kanguru pohon cendrawasih Dendrolagus ursinus. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keberadaannya supaya dia tetap bisa hidup, tidak punah ya. Jadi kegiatan, salah satu contohnya ada kegiatan SAF ini. Ya, ini merupakan kegiatan yang baik sekali karena memperkenalkan tentang hewan-hewan endemik yang hampir punah begitu. Jadi sangat bermanfaat seperti itu. Ya, itu saja cerita singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator, terima kasih. Baik, Bu Yani, sebenarnya waktunya masih ada ya. Iya. Tapi mungkin nanti banyak kita di diskusi atau tanya jawab. Nah, menarik sekali pemaparan dari Ibu Yani tentang kanguru pohon cendrawasih ya, atau kanguru pohon ya pegunungan Arfak ini. Salah satu kanguru yang benar-benar endemik, tidak ada di tempat lain, hanya ada di pegunungan Arfak dan ya kepala burung ya. Baik, mungkin untuk sesi berikutnya adalah karena sudah selesai presentasi,
yang berikutnya ada kuis interaktif ya. Kalau para peserta tadi menyimak dengan baik ya pemaparan dari Bu Yani, sekarang mungkin dari panitia bisa menyiapkan kuis interaktif yang sudah disiapkan oleh Bu Yani, bisa ditampilkan. Mungkin para peserta bisa menjawab ya, menjawab secara langsung ya kepada panitia, mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya. Ya, baik Ibu. Dia sedang menyiapkan kuisnya. Ya. Oke, sudah ada ya di kolom chat link untuk menjawab kuis interaktif dari Grup On Cendrawasih. Silakan para peserta bisa menjawab ya. Nah, ini. Oke, ini pertanyaannya. Berikut perbedaan kanguru pohon cendrawasih jantan dan betina kecuali ya. Oke, sudah 10 orang. 11, 13. Ya. 16 ya. Oke. Masih mau menunggu lagi? Sudah 50% ya lebih. Kelihatannya yang merah ini yang paling banyak ya. 11 orang. Oke, sudah bisa di ini kan? Di bagaimana panitia? Sudah bisa Sudah bisa Ibu. Cukupkan. Oke. Sudah bisa. Ya, bagaimana Bu Yani dari jawaban-jawaban ini kira-kira yang mana yang paling benar ya? Yang benar adalah yang paling banyak bagian punggung berwarna hitam. Wah, iya ya. Oke, hebat ya, berarti banyak ya sudah lain ya mencermati tadi dari penyampaian Ibu Yani ya. Iya. Sebagian besar ya. Terima kasih partisipasinya. Ya. Oke. Baik, untuk waktu berikutnya adalah kita masuk ke diskusi. Silakan para peserta yang mau bertanya silakan langsung kirim pertanyaannya ke chat ya, chat di Zoom ataupun di YouTube. Silakan langsung ketik pertanyaannya kepada narasumber pertama ya, kepada Ibu Yani Mustamu. Kita punya waktu diskusi banyak ya, jadi silakan bertanya sepuasnya atau sebanyak-banyaknya. Mohon maaf Ibu, interupsi sebentar. Iya. Bisa lanjutkan saja ke narasumber kedua. Karena Oke, baik. Karena belum ada pertanyaan ya? Iya Ibu. Oke, belum ada pertanyaan yang masuk. Jadi kita lanjutkan langsung ke narasumber kedua.
kepada Bapak Johan Koibur. Mungkin para peserta bisa menyiapkan pertanyaan ya untuk Bu Yani tadi terkait morfologi kangguru pohon cendrawasih. Bisa disiapkan pertanyaannya. Nah, kalau tadi kita sudah dengar pemaparan dari Bu Yani, kangguru pohon cendrawasih itu salah satu yang endemik ya, berarti tidak ada di tempat lain di luar daerah kepala burung ya. Nah, kalau kita sudah kenal hewannya seperti apa, dia satu-satunya ini ya marsupial yang ada di Papua, kalau di tempat lain tidak ada. Nah, bagaimana cara kita, kalau tadi kan di alam liar ya, di alam liar Ibu Yani temukan si kangguru pohon ini. Nah, kira-kira ke depannya bagaimana supaya kita bisa menjamin kehidupannya kangguru pohon ini kalau suatu saat dia mulai berkurang, apakah mungkin di daerah di penangkaran apakah dia bisa hidup seperti apa ya, mungkin makanannya nanti bagaimana atau perawatannya bagaimana. Nah, kita ke narasumber kedua ini ya, Bapak Johan Koibur ini ahlinya untuk dalam peternakan ya, untuk merawat hewan-hewan liar. Nah, kita bisa lihat dan ikuti presentasi atau pemaparan dari beliau. Ya, kepada Bapak Johan Koibur, SPT MSc, kami persilakan, waktunya 20 menit. Baik, silakan Bapak. Terima kasih Ibu Wanita. Saya langsung saja. Oke, halo. Iya, bagaimana Pak? Screen belum tampil, belum ada. Sebentar. Iya. Oke, saya coba. Boleh? Oke, sudah terlihat. Iya. Kangguru pohon atau kangguru SSP ya. Saya coba untuk apa yang saya ketahui saya share, nanti kita diskusi lebih panjang lebar. Iya, ketika kita bicara kanguru, ini lebih identik dengan Australia ya. Mungkin ya karena kenapa identik dengan Australia? Saya melihat bahwa Australia itu pemerintah masyarakatnya itu ternyata sangat serius mencurahkan perhatian untuk satwa ini. Dengan mereka mengeluarkan regulasi yang memproteksi akan keberadaannya, terus memberikan ruang, fasilitas, dan dana bagi upaya-upaya penelitian, publikasi, dan sosialisasi tentang berbagai potensi yang dimiliki kanguru untuk kepentingan manusia. Dari beberapa literatur yang saya sempat baca, ternyata kanguru ini di dalam dunia kedokteran, tetapi juga bidang peternakan, banyak dipakai untuk aplikasi dalam kehidupan manusia. Seperti bagaimana mengasuh bayi yang baru lahir tanpa harus ditolong, bayi ini sebenarnya bisa langsung mendapat puting susu dari ibunya. Nah, ini sebenarnya datang dari mereka melihat apa yang ada pada kanguru. Kemudian di Australia mereka sudah berupaya bagaimana menciptakan perut atau rumen sapi yang sudah tidak lagi berisi bakteri-bakteri yang kemudian akan mengakibatkan pengaruh pada kerusakan ozon. Jadi ternyata bakteri-bakteri yang ada pada kanguru itu memiliki kemampuan untuk merombak serat kasar-kasar yang kemudian bisa diubah sehingga kentut atau gas yang dikeluarkan pun itu ramah lingkungan, dan ini sudah diupayakan di Australia. Nah, tapi sebenarnya kita bicara Papua ini memiliki kesamaan sebenarnya dengan Australia dari segi geografik historis. Ternyata
hal ini kemudian memiliki beberapa kemiripan pada mamalia khususnya. Ya, seperti mamalia berkantung, Dendrologus, Zooglossus, Phalangerida, dan Bandicoot. Ini ada sama persis dengan yang ada di Australia. Nah, saya coba menjelaskan sedikit tentang sistematika kanguru pohon. Ya, ini menurut Petox, kanguru Hinternia animalia, Chordata, Mamalia, Macrothrida, jenisnya Dendrologus. Ada Dendrologus pandic, kemudian Dendrologus jorianus, Dendrologus cuscinus, Dendrologus goodfellow, Dendrologus baiso, kemudian Dendrologus inustus, lalu ada Dendrologus myriad, yang ini yang khusus ada di Wondiwoi di Wondama, yang beberapa bulan atau di awal bulan ini, tahun ini atau pada tahun 2019 kemarin sempat mereka katakan bahwa mereka ada menjumpainya dan sempat difoto. Ya, saya juga tidak ini, tapi saya ambil dari internet ini gambarnya. Ya, jadi ini salah satu kanguru yang sudah dikatakan sudah hilang, tetapi di akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020 itu sempat katanya ini ada satu peneliti dari Australia sempat memotretnya dan kemudian ini dikeluarkan oleh Kompas. Nah, untuk habitat dan penyebaran kanguru pohon di Papua, sebenarnya kanguru pohon di Papua ini hampir ada di seluruh wilayah, baik kepulauan maupun daratan daripada Pulau Papua. Dari beberapa informasi yang saya dapat, dikatakan bahwa dia bisa hidup di ketinggian sampai 4.000 meter dari permukaan laut. Dan ini sebenarnya di beberapa tempat yang saya datangi dalam kaitan dengan mamalia, penelitian mamalia, ketika saya berinteraksi dengan masyarakat, mereka menyampaikan bahwa memang di sana ada kanguru. Tetapi memang tidak semua spesies kanguru tadi ada. Tapi ada beberapa kanguru yang hidup dan ada di wilayah-wilayah tadi. Ya, baik itu di Yapen, kemudian di Biak, lalu ada ketika saya di Maibrat, kemudian di Sorong Selatan, lalu Pegunungan Afak, Tamrau, kemudian di Fakfak, juga di daerah Timika, di Sugapa, saya menjumpai dalam itu bahwa ada kanguru yang ada di sana. Jadi ternyata memang benar bahwa kanguru bisa hidup di hampir seluruh wilayah di Papua. Nah, untuk pakannya, berdasarkan beberapa informasi dan juga dari masyarakat tetapi juga literatur, saya menjumpai bahwa kanguru di alam dia lebih menyukai dedaunan, pucuk muda, buah dan batang lunak dari Ficus sp, Melpomene, Sturmansia, Hiningsi, Tetracea, Restomea, dan Pokris serta rumput-rumput dan beberapa tumbuhan menjalar. Ini menurut Palneri. Nah, tetapi pengalaman saya dan ada beberapa teman yang pernah meneliti tentang kanguru di penangkaran yang mereka buat. Ya, ini buatnya ini menurut versi kami, dan kami menjumpai bahwa ternyata di penangkaran itu kanguru dapat mengkonsumsi daun dan batang kangkung, daun ubi jalar, kemudian buah pisang, pepaya. Dan saya pernah mencoba memberi nasi dan papeda, ternyata juga bisa dimakan. Jadi kanguru bisa beradaptasi sebenarnya dengan lingkungan yang baru. Nah, ini yang memang oleh beberapa orang-orang konservasi, mereka menganggap bahwa memang kalau kemudian penangkaran itu akan membawa dampak yang negatif bagi keberlanjutan daya tahan daripada satwa. Tapi saya pikir ini informasi yang bisa saya bagi. Nah, ini beberapa morfologi yang saya coba untuk bagikan bagi kita. Jadi kanguru masuk dalam kelompok Macropodia macropoda memiliki ciri yang paling khusus, yakni kantung. Nah, kantung ini dapat membuka ke depan saat berkembang biak dan memiliki 4 kelenjar susu. Kanguru pohon gemar menghabiskan waktu di tanah. Menurut Petrus 94, kanguru pohon suka berteduh di bawah rimbun pohon-pohon yang besar. Ya, bertungkai panjang dan mempunyai jari tengah panjang pada setiap tungkai belakang sehingga kanguru pohon mampu berjalan.
di cabang pohon dan bergerak, dan keempat tukai pada waktu berjalan di atas tanah. Ya, tadi saya sudah ada hal yang sebenarnya ya saya tidak tahu, tetapi saya kebetulan bidang saya di peternakan. Cuma ketika saya bicara soal kanguru atau beberapa hewan mamalia yang umumnya sebenarnya hidup di arboreal, kalau saya berpikir sebenarnya aktivitasnya itu siang hari, tetapi di bawah naungan sehingga nampak seperti gelap. Jadi ini yang sebenarnya mungkin, karena kalau kita ikuti ada memang beberapa ini yang mengatakan bahwa ada banyak yang nokturnal, tetapi sesungguhnya kalau kita datangi ke wilayah-wilayah di mana habitat aslinya ada, sebenarnya di areal yang arboreal itu ketika siang hari pun terasa gelap atau tenang, jadi pencahayaannya kurang, dan ini biasanya tempat yang dipakai oleh ya satwa atau mamalia umumnya di Papua untuk beraktivitas. Dia lebih tenang, tapi di siang hari sesungguhnya, bukan di malam hari. Ya, tungkai belakang dan ekor kuat, tungkai depan kuat dan musuhnya tipis, lebih ringan dan mudah digerakkan sehingga sering dipakai untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Kanguru pohon umumnya memiliki kaki panjang dan memiliki 4 jari. Jari kedua dan ketiga kecil sekali, satu sama lain bersambung dan kulit kecuali pada ujungnya. Kanguru pohon memiliki cakar khusus berbentuk lengkung, berfungsi untuk memanjat. Ya, jadi ini kanguru pohon dia punya tungkai depan itu jari-jarinya cukup tajam, kuat sekali. Dan ini biasa dipakai memang untuk memanjat. Terutama ketika dia menuruni pohon-pohon yang terjal, ya tungkai ini jari-jarinya itu akan dipakai untuk menjadi penahan yang baik supaya dia dapat menjangkau dan kemudian menuruni pohon-pohon yang terjal tadi. Telinganya panjang dan bagian dalam tak berambut. Ekor lebih panjang dari tubuh yang kadang-kadang berjumpai di ujungnya dengan pangkal polos dan kepala. Dengan ototnya kuat pada kanguru besar, kuat berfungsi menjadi keseimbangan tubuh sebagai penopang untuk duduk dan berkelahi, memiliki tekstur daging yang alot dan berongga. Iya, sebenarnya lebih mudah kita menghandle kanguru dengan kita memegang ekornya, karena ekornya itu hampir berimbang dengan panjang tubuhnya. Saya punya pengalaman awalnya, saya ketakutan ketika saya coba untuk menghandle kanguru, karena ya awalnya kan saya punya pengetahuan bahwa kanguru bisa menendang kita sewaktu-waktu dan itu berbahaya. Tapi setelah saya mencoba untuk menangkarkan mereka, ternyata mudah sekali. Dengan ekor yang begitu panjang kita mudah untuk mengendalikan. Begitu kita pegang ekornya, kita jadi mudah untuk mengendalikan kanguru. Ya, kanguru di alam cenderung hidup secara berkelompok sosial yang disebut bergerombol atau mob, dengan satu jantan yang dominan. Walaupun ada beberapa yang memilih hidup secara individu atau soliter, kanguru jantan yang dominan dalam tiap kelompok yang ada berhak mengawini semua betina yang ada dalam kelompok tersebut secara temporer. Artinya ketika jantan yang lain dapat mengalahkannya, maka jantan tersebutlah yang kemudian mewarisi dominansi kelompok kanguru ini. Rata-rata masa hidup seekor kanguru berkisar antara 12 hingga 18 tahun. Pada tubuh kanguru pohon, berat badan kanguru pohon antara 500 sampai 800. Panjangnya ini 500 sampai 800 mm. Belum termasuk ekor. Untuk jenis dewasa dapat berkisar 6 sampai 18 km beratnya. Ini menurut Flasi 2007. Kanguru pohon bereproduksi sepanjang tahun. Betina kanguru pohon mengalami kematian seks setelah mencapai berat badan 8,5 sampai 10 kg. Sedangkan jantan untuk hari ini dia finding. Ya, jantan 12 kg. Kanguru pohon betina mempunyai kantung dengan lubang yang mengarah ke depan, tempat puting dan kelenjar-kelenjar susu. Rata-rata panjang diameter keempat puting susu adalah 7, 0,94, 1,9, 2,9. Ya, ini kebetulan ini penelitian saya di tesis saya. Kanguru mengalami proses dipause, embrio atau kelahiran tertunda. Hal ini memungkinkan betina untuk kawin lagi setelah melahirkan atau waktu di dalam kantung masih ada anak. Perkembangan telur yang telah dibuah itu ditunda sampai anak itu hampir mengakhiri kehidupan dalam kantung, mati atau ditinggalkan.
penjadwalan waktu kelahiran ini membuat betina dewasa jarang bahkan tidak pernah tanpa anak dalam kantungnya. Iya, jadi kalau kanguru ini dia memiliki diproses embrio atau kelahiran tertunda, sehingga hampir dalam sepanjang tahun itu si betina bisa ada anak di dalam kantung. Hal ini membuat sehingga ketika ada terjadi perburuan, ketika yang ditangkap adalah betina, pasti selalu ada anak di dalam kantungnya. Karena anak itu dia ada di dalam kantung untuk mendapatkan makanan dari induk selama proses pemeliharaannya sekitar 1 sampai 6 bulan. Ya, jadi biasanya ada sekitar 2 atau 3 anak bisa ada di dalam kantung dengan perbedaan umur. Ada yang bisa saja baru sebulan, ada yang sudah bisa 3 bulan, ada yang mungkin 6 bulan. Itu bisa terjadi dalam hidup kantung yang dimiliki oleh kanguru. Kanguru pohon betina memiliki saluran reproduksi ganda secara lengkap. Ya, ini juga menarik sebenarnya. Kanguru dia punya ini yang lengkap. Ya, karena memang jantannya memiliki 2 gland penis yang berbentuk garpu. Sehingga betina itu mampu menghasilkan 4 anak sekian tahun. Ya, jadi kalau sebenarnya ketika saya bicara soal ini, saya berpendapat bahwa kemungkinan untuk kepunahannya di alam karena proses reproduksinya mungkin tidak. Mungkin saja terjadi karena habitatnya yang diganggu, mungkin saja terjadi karena pakannya mulai berkurang. Nah, itu mungkin terjadi. Tetapi kalau untuk proses reproduksinya yang kemudian bisa beranak sepanjang tahun, saya pikir adalah mustahil kita menjumpai bahwa akan ada kepunahan pada kanguru. Tapi kalau misalnya habitatnya dirusak, pakannya berkurang, kemudian ya jantannya terancam punah, ya bisa saja itu akan berakibat pada kepunahan kanguru di alam. Mungkin ini beberapa informasi saja tentang penangkaran kanguru yang sudah coba dibuat. Ya, sekali lagi ketika saya bilang ini penangkaran, saya juga sebenarnya tidak berani mengatakan penangkaran karena ini sebatas penelitian yang dilakukan sebenarnya. Ya, upaya yang sudah dilakukan Pak Bubaran tanya, ya pas dari 2003 dia coba buat kandang menurut versi dia itu berbentuk 4x4, dia masukkan 4 ekor kanguru, 1 jantan dan 3 betina. Dan ini sebenarnya sepanjang masa penelitian dan setelah itu kurang lebih mereka bisa hidup hampir 1 tahun. Tapi tidak ada perkembangbiakan di sana. Gombo juga melakukan, tapi Gombo lebih mengarah pada pakan. Dia melihat tingkat kesukaan terhadap beberapa pakan yang diberikan. Nah, lalu saya coba untuk membuat penangkaran dengan bahan baku seperti yang tertera ini. Dengan ukuran 5x5, saya coba masukkan 5 ekor kanguru, 1 jantan dan 4 betina. Ini memang sangat sempit sebenarnya ketika kita bicara soal flash distance-nya atau kemudian wilayah jelajahnya. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh begitu, karena ini ruang yang sangat sempit dengan ada 5 ekor jantan. Tetapi sesungguhnya mereka bisa hidup. Jadi waktu saya lakukan itu kurang lebih 2 tahun. Mereka bisa hidup di dalam itu. Cuma kemudian ya pada akhirnya mereka mati juga. Jadi yang saya dapati dalam pengalaman sebenarnya kita perlu untuk mempelajari tentang endokrinologinya. Ini lebih penting bagi saya karena ini yang akan memberikan informasi kepada kita bagaimana cara kita menangani kanguru atau satwa pada umumnya di penangkaran. Ya, lalu ya bahwa satwa ini dapat hidup berkembang biak di luar habitat aslinya. Lebih lanjut dilaporkan kanguru pun memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan barunya serta dapat melakukan aktivitas keseharian seperti makan, minum, istirahat selama hampir 24 jam. Kanguru dapat hidup dan mengalami pertumbuhan serta beraktivitas sebagaimana seperti di alam dalam penangkaran dan mengkonsumsi daun dan batang kangkung, daun ubi jalar, buah pisang, pepaya, ya bahkan nasi dan papeda seperti saya sebutkan di depan.
Nah, kanguru lebih memilih mengkonsumsi daun gejala dan kangkung di penangkaran. Ada hal yang menarik, hampir semua pakan yang punya getah sebenarnya disukai oleh kanguru. Kanguru dapat mencapai bobot badan 0,9 kg dengan pertambahan bobot badan harian 0,03 kg selama 30 hari. Dalam penangkaran dengan pemberian pakan sederhana tanpa melihat kualitas. Mungkin hal yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan adalah kanguru pon adalah satu mamalia marsupial endemik Papua yang berhabitat di sebagian besar hutan primer Papua. Kanguru pon dapat ditangkarkan dan berpeluang menjadi ternak harapan penghasil daging, bulu dan kulit di masa mendatang. Iya, terima kasih. Mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan untuk kita di kesempatan ini. Dan saya berharap mungkin akan banyak masukan dalam diskusi kita. Saya kembalikan ke Ibu Aksamina. Baik, terima kasih Pak Johan Koibur. Menarik sekali ya. Berarti kanguru ini bukan hanya satu ya, ternyata banyak jenis ya, bukan kalau tadi Ibu Yani kanguru pon cendrawasih itu yang ditemukan di Arfak, ternyata ada yang lain-lain juga ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan Koibur, ada banyak jenisnya, tapi tersebar juga di beberapa wilayah dan ada juga yang endemik ya. Nah, sangat bagus sekali presentasi dari Pak Johan. Kita bisa tahu ini sebagai data awal bahwa ternyata kanguru juga suka makan apa saja ya. Kalau di penangkaran itu bisa jadi rekomendasi untuk nanti kalau ada juga yang mau tertarik penelitian tentang kanguru pon ini terkait makanan, sudah punya data dari Pak Johan, ya, data-data awal. Untuk waktu selanjutnya seperti tadi dari Ibu Yani, untuk Pak Johan juga ada kuis interaktif untuk kuis interaktif ini akan ditampilkan oleh panitia. Pertanyaan dari Pak Johan Koibur kepada para peserta, silakan menjawab ya pertanyaan dari yang diberikan. Ya, selain anak kanguru, apa yang dapat dijumpai dalam kantung kanguru? Baik, silakan Bapak Ibu, ada link di chat yang bisa digunakan untuk menjawab. Kantong, ya. Masih 11 ya. Di sini peserta yang terlihat 36 dikurangi 3 ya, 30 lah. Masih 11. Masih ada yang lain, silakan ya.
Masih 14 ya, sudah ada 14, 15, 16. Ada pena. Oke. Bagaimana panitia? Masih ada yang mau menjawab atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu, bisa jalan. Sudah cukup. Oke. Ya, Pak Johan bisa lihat ya di layar itu, ya, gimana kira-kira jawaban yang benar? Ya, Pak John masih mute. Suaranya masih, ya, tidak ada. Iya. Jadi jawabannya benar ya, selain kantung sebagai tempat dia menyimpan dan memasukkan anak, sebenarnya juga sebagai tempat di mana ada terdapat puting susu. Yang oleh beberapa para ahli, mereka mengatakan bahwa kantung ini sebenarnya adalah kemungkinan eksternal uterus yang menjadi tempat di mana anak ini secara penuh mendapatkan makan selama perkembangan yang belum sempurna di dalam perkembangan prenatal itu. Jadi ini menurut itu. Jadi di dalam kantung ini ada 4 puting susu. Uniknya itu puting-puting susu ini memiliki diameter dan panjang yang berbeda-beda. Kalau tadi Bapak Ibu lihat gambar yang saya coba tampilkan itu, ada yang seperti seutas tali. Ini biasa dimanfaatkan oleh anak yang baru lahir sampai usia kemungkinan 2 atau 3 minggu, kemudian akan beralih ke puting kedua yang sedikit agak besar sampai puting keempat. Jadi luar biasa sebenarnya bahwa memang betul pada ini maka akan ada sekitar 4 anak yang disusui oleh seekor kanguru, induk kanguru selama 1 tahun. Ya, makasih Ibu Waksamina. Baik, berarti sebagian besar menyimak ya karena jawabannya benar ya, yang merah itu ya. Baik, seperti sesi pertama yang berikut ini dari narasumber kedua, kita juga masuk ke sesi diskusi. Masih ada waktu 20 menit ya diskusinya. Ya, ya mungkin lebih ya waktunya karena pertanyaannya digabung sama narasumber pertama. Baik, oke, saya serahkan, mungkin panitia bisa menampilkan kira-kira pertanyaan apa yang sudah ada ya dari narasumber 1 dan narasumber kedua. Oke. Baik, ini untuk Ibu Yani ya. Bu Yani bisa lihat ya. Saya bacakan ya, Bu Yani. Bu Yani live ya. Oh, Bu Yani live sudah keluar ya? Panitia bagaimana? Langsung ke Pak Johan atau bagaimana? Ya. Iya, Ibu Yani nampaknya ada kesibukan lain sehingga beliau sudah meninggalkan ruang Zoom. Okay. Jadi mungkin Bapak bisa membantu menjawab. Iya. Oke. Bapak, Kak, saya bisa bantu menjawab. Jadi Ibu Aksamina juga bisa membantu. Ada Baik. Ibu Yurisa bisa bantu juga. Baik. Oke. Ya. Baik. Jadi yang pertama dari Heni Lesnusa, bagaimana aktivitas kanguru pohon Ibu Yani? Apakah sama seperti kanguru yang biasa kita lihat di televisi? Mungkin dijawab dulu atau langsung tanya pertanyaan? Dijawab dulu ya. Saya coba jawab. Jadi sebenarnya ketika kita bicara aktivitas kanguru, ya sama sebenarnya dengan aktivitas kanguru yang biasa dilihat di televisi. Jadi aktivitas yang dimaksud kan ada aktivitas makan, ada aktivitas bermain, ada aktivitas kawin. Yang paling unik sebenarnya aktivitas kawinnya kalau saya lihat, karena berdasarkan pengalaman. Ya saya tidak tahu persis untuk kanguru pohon
cendrawasih yang diamati oleh Ibu Yeni, tetapi saya pikir sama dengan kanguru pon. Jadi yang saya amati sebenarnya itu kanguru pon kelabu, Dendrologus inustus. Jadi Dendrologus inustus ini sebenarnya sama. Jadi mereka makan, kemudian ya ini kebetulan karena saya bawa dan saya tangkarkan di halaman tempat tinggal saya. Jadi memang kebiasaan mereka sih untuk di alam itu pasti itu pertama dia akan selalu ada dalam situasi apa namanya hati-hati. Dia benar-benar merasa apa ya sesuatu yang akan mengganggu, akan ini dirinya itu jadi itu ada pada dia. Jadi sebelum dia beraktivitas dia akan kemudian apa namanya memperhatikan sekeliling, bagaimana sekelilingnya itu aman untuk dia beraktivitas atau tidak. Dan saya pikir ini semua sama ya untuk semua satwa. Jadi mereka akan apa namanya mempelajari dulu lingkungan di mana mereka berada, baru kemudian ketika mereka nyaman mereka akan melakukan aktivitas itu. Bahkan makan juga, kalau ada beberapa video saya, tapi mungkin saya tidak ini di sini, karena memang kalau makan dia akan mendekati dulu, mencium, kemudian setelah mencium, jadi lalu dia akan memegang makan itu, lalu mendekatkannya, mencium lagi, lalu kalau dia rasa nyaman dia akan memasukkan di mulut, dan ini dilakukan oleh kanguru. Jadi artinya bahwa benar-benar kanguru itu masih memiliki apa sifat kehati-hatian gitu. Tapi untuk aktivitasnya sama. Tapi yang unik itu saya katakan bahwa aktivitas kawinnya. Kalau di tadi sebenarnya saya sudah munculkan di video tadi, tapi tulisannya muncul di belakang. Bagaimana betina jantan mendekati betina, mengelus dia, kemudian jadi ada itu. Jadi sampai dengan kemudian mereka seperti apa saling bercumbu begitu dan sampai, tapi sayangnya saya itu tidak sampai mendapatkan mereka kopulasi. Jadi mungkin memang kalau ada yang bisa melanjutkan ini sebenarnya baik. Supaya kita dapat informasi yang lebih lengkap. Ya, kalau dia bermain sama, ada yang paling bagus ketika hujan. Ketika hujan saya mengamati mereka betapa mereka memanfaatkan air hujan itu. Jadi mereka tidak ini apa namanya bersembunyi di bawah di daunan, tetapi mereka keluar lalu ya artinya seperti mereka bermain hujan, gitu yang saya perhatikan. Nah, jadi ya artinya kalau aktivitasnya seperti itu. Dan kalau berdasarkan informasi dari Persidaannya itu bahwa mereka bisa beraktivitas hampir 24 jam. Ya walaupun memang di malam hari ada aktivitas yang mereka buat juga, makan, kemudian bermain, itu terjadi juga. Tapi lebih banyak terjadi di siang hari. Nah untuk, saya lanjut ya. Yang kedua, kanguru pohon cendrawasih memakan apa saja dan ketika malam hari tidurnya di mana? Dari Sinus Keroman. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari pakannya tadi saya coba ada munculkan. Jadi di alam itu dia lebih sebenarnya kanguru ini lebih memilih pakan yang teksturnya itu lembut tetapi bergetar. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Tapi itu yang saya amati bahwa ada kalau tadi di gambar-gambar yang saya munculkan di itu ada jenis pakan yang ini. Tapi itu ketika kita itu pasti dia bergetar. Jadi mungkin ini satu hal yang ya saya sendiri belum bisa memberikan penjelasan kenapa dia memilih yang seperti itu. Tapi daunnya lunak, batangnya lunak, tetapi pasti bergetar. Nah, seperti juga pada betatas atau daun apa namanya ubi jalar, kemudian pada kangkung ini pasti ada punya getar dan dia suka. Tapi juga dia suka pisang. Ketika saya kasih dia bisa makan pisang. Tapi di alam pasti dia memilih yang tadi yang bergetar. Tapi yang juga waktu saya beda. Ternyata di dalam ususnya itu saya menemukan juga serangga-serangga. Nah, apakah ini sesungguhnya dia juga pemakan serangga? Karena beberapa informasi yang saya dapat juga bahwa dia ini sebenarnya juga bukan ruminansia penuh. Dia masih dikatakan dia pseudoruminan. Jadi ruminansia semu. Jadi mungkin ini memang perlu lagi kita untuk lakukan penelitian lebih jauh untuk teman-teman yang di fisiologi mungkin bisa lakukan itu dan melihat. Ya, jadi sebenarnya di dalam itu jadi saya sendiri tidak bisa berkesimpulan begitu apakah itu serangganya memang dimakan atau serangga itu yang kebetulan terdapat di daunan yang dimakan dia kemudian ada di dalam usus yang waktu saya bedah itu saya lihat.
saya sendiri tidak bisa memastikan itu. Mungkin perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan hal tadi. Jadi makanya sebenarnya itu tadi ada semacam apa genemo juga dimakan daunnya, kemudian apa beringin ficus dimakan juga itu, yang pasti punya kita di daunan tadi. Ya, tapi di penangkaran tadi saya bilang bahwa di itu ternyata bisa makan dari apa namanya jenis kanguru pohon kelabu yang saya coba untuk lakukan ini, ternyata bisa makan pisang, nasi bahkan dia makan. Papeda pun dia makan. Jadi artinya ketika kita berpikir untuk lakukan penangkaran sebenarnya tidak ada masalah begitu dari segi pakan, karena ada beberapa pakan yang bisa dikonsumsi di penangkaran. Bahkan dari ukuran yang mereka coba untuk mengukur, jadi mengalami pertambahan bobot badan. Ya, seperti itu Ibu. Mungkin Ibu silakan kalau Ibu ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Oke, ya sudah jelas ya dari Pak Johan Koibur tadi, penjelasan sudah sangat jelas. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari panitia, bisa ditampilkan. Oh ya, ini dari Novianti. Ya, apa bedanya kanguru di Papua dan di Australia? Oke, ya, Pak Johan mau menjawab? Ya. Iya. Jadi kalau bedanya sebenarnya kalau memang lebih banyak kalau kita bicara Australia, kita lebih lihat pada kanguru ya, sebenarnya ini walabi yang sebenarnya sama di Papua juga ada sebenarnya ya, walabi atau kita lebih kenal dengan kanguru tanah ya. Tapi sebenarnya di Australia, tapi juga di Australia ada juga kanguru pohon tapi yang lebih banyak biasa diekspos, dipublikasi kita lihat sebenarnya kanguru tanah itu, walabi itu ya, sebenarnya sama saja antara ada di Papua dan di Australia. Mungkin kebetulan di Australia tadi karena mereka betul-betul konsen untuk bagaimana satwa ini diproteksi, bagaimana satwa ini kemudian betul-betul dilakukan upaya-upaya penelitian untuk pengembangannya. Memang ada beberapa informasi yang saya baca, bahkan mereka bilang sekarang dia sudah jadi hama karena begitu populasinya luar biasa. Kalau saya bayangkan saja satu betina yang dewasa sudah bisa melahirkan sepanjang tahun 4 anak, kalau dikalkulasikan memang banyak. Apalagi dengan diproteksi, tidak boleh dibunuh, dimanfaatkan untuk hal yang pasti jumlahnya luar biasa. Kalau memang jadi hama mungkin saja. Jadi kalau bedanya saya pikir tidak ada, pasti sama. Yang ada karena dari tidak tahu kalau dari segi genetik kemungkinan ada perbedaan. Nanti mereka yang lebih paham tentang genetik bisa itu. Tapi kalau dari morfologinya dari apa sih sama. Cuma biasa yang lebih muncul di Australia itu lebih mereka menonjol ya mereka lebih menonjol ke kanguru tanah atau walabi itu. Sementara kita di Papua mungkin saat ini kita lebih banyak ya kanguru itu. Nah, kalau ini yang Ibu Sylvia Sirait ini kematangan saya langsung saja atau silakan nanti Ibu Aksamina boleh menambahkan. Bapak lanjut dulu, Bapak lanjut, nanti saya kasih kesempatan Ibu Ranti atau yang lain. Silakan Ibu Sylvia apa? Kematangan seks. Kematangan seks kanguru pun hanya berdasarkan berat badan. Ya, jadi sebenarnya saya sendiri waktu mencoba untuk ini, apa yang kira-kira saya pakai sebagai ukuran untuk bisa menjelaskan kematangan seks ini. Jadi beberapa literatur yang saya baca tidak ada, tapi di bukunya Pak sebenarnya buku sadurannya Pak siapa Don Flasi, dia memberi penjelasan sedikit bahwa itu bisa dipakai untuk kematangan seks itu, kita bisa pakai pada ukuran berat badan. Jadi dari situ saya memasukkan ini. Tapi sebenarnya sama dengan ternak, bahwa umur itu lebih penting. Biasanya umur kita pakai sebagai ukuran utama untuk menentukan kematangan atau dewasa kelamin, dewasa tubuh. Tapi yang kedua adalah berat badan juga. Dan berat badan sebenarnya lebih terukur karena usia, walaupun usianya masih muda, tapi ketika berat badannya sudah memasuki berat badan yang ini, maka
biasanya kematangan seksnya lebih awal terjadi dibandingkan dengan yang dewasa tubuhnya dari belakang, tetapi berat badannya cenderung belum memadai, biasanya kematangan seksnya lebih lambat. Makanya saya cuma ini, tapi saya sendiri belum punya ini untuk memastikan bahwa berat badan itu yang ini. Cuma karena ada literatur yang menginformasikan itu, saya coba untuk menggunakan. Tapi saya pikir ini adalah sesuatu yang logis ya, ketika berat badan kita pakai untuk mengukur kematangan seks. Karena umur juga sering digunakan, tapi kadang umur dia melampaui karena secara kebutuhan nutrisi dia belum memadai. Begitu Ibu. Oke, ya baik. Terima kasih Pak John. Sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikut, mungkin di sini ada Ibu Ranti juga, peneliti mamalia juga dari Unifa. Mungkin Ibu Ranti bisa tambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi dari Ibu Novi, apa bedanya kanguru di Papua dan di Australia, atau terkait kematangan seks. Ada Ibu Ranti? Baik Bu, terima kasih. Iya, Bu Ranti. Ya, senang sekali saya pribadi mendengarkan informasi dari Pak Johan Koibur tentang kanguru pohon. Bu Aca dan saya sama-sama membimbing Ibu Yani. Mungkin sebagai informasi Bu Aca dan Pak John, jadi Bu Yani Musamu waktu penelitian Pak John mendapatkan kanguru yang memiliki puting susu 2, 3, dan 4. Bisa jadi itu menandakan perubahan anak ya? Susu, kematangan reproduksi juga. Saya pikir juga bisa. Ya, karena yang puting susunya hanya 2, biasa berat badannya belum terlalu besar. Saya lihat data penelitian Bu Jani seperti itu. Jadi mungkin jawaban dari Bu Sylvia Sirait ini bisa kita tambahkan dengan keberadaan jumlah puting susu. Tadi Pak John sempat sampaikan bahwa satu kali melahirkan bisa menghasilkan 4 ekor anak. Tuhan tuh luar biasa, Dia menciptakan makhluk hidupnya dengan keberadaan untuk ketersediaan makan anaknya. Jadi mungkin dengan tersedianya 4 susu, akhirnya bisa menghasilkan 4 anak. Berat badan juga saya setuju. Saya dengan Bu Aca juga kadang-kadang bingung menentukan umur, tapi biasanya patokan dari Flannery kita melihat rata-rata dari berat badan. Demikian Ibu Aca, saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Ranti. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit yang tadi Pak John sampaikan tentang perbedaan kanguru di Papua dan Australia. Ya betul Pak John sudah sampaikan tadi ya bahwa jadi di sini juga peserta mungkin bisa kita bisa mengenal kanguru yang ada di Papua itu sebenarnya ada juga yang seperti di Australia yang tadi Pak John bilang wallaby ya. Jadi kanguru ini ada kanguru pohon dan yang hidup di pohon, dan kanguru tanah yang hidup di tanah. Jadi dia di tanah. Nah yang di tanah ini yang biasa disebut wallaby. Dan wallaby ini kalau mungkin pernah ke Merauke, jalan-jalan ke Merauke, di sana itu terkenal ya. Kanguru tanah ya, yang besar itu. Nah, kalau di Papua Barat, kebanyakan ini yang terkenal kanguru pohon. Jadi yang hidupnya di pohon. Dan memang di Australia, kebanyakan yang sudah jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi yang banyak itu memang ke kanguru tanah atau wallaby ini. Sedangkan kita di Papua ini masih sangat kurang ya untuk kanguru tanah. Jadi jangankan tanah, yang pohon saja yang terkenal di Papua Barat saja masih harus banyak dikaji lagi. Jadi memang informasi ini
menarik sekali untuk penelitian-penelitian berikut supaya kita juga bisa publikasi kanguru pohon yang ada di Papua Barat ya. Seperti kalau di Australia sudah sampai terkenal ya dengan banyak publikasinya ya, kanguru tanah. Nah di Papua Barat bagaimana supaya kita juga dengan kanguru pohonnya begitu. Jadi kebanyakan memang masih di kanguru tanah, mungkin karena di tanah jadi gampang ini kali ya, mungkin gampang diperlakukan, misalnya ditangkarkan atau ditangkap, misalnya diambil kemudian dipelihara. Kalau yang pohon mungkin agak susah ya untuk harus manjat pohon atau harus iya kasihan. Iya jadi gitu ya, sedikit tambahan saja. Oke, panitia mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Ya, masih ada ya. Oke, masih ada. Oh iya. Ya, ini untuk Pak Johan. Dari sinus ke roman. Pak Ibu Ria, pertanyaan saya, mengapa kanguru pohon kencing ketika melihat orang? Oh. Ya, silakan Pak Johan. Iya. Sebenarnya ini apa ya? Respon terhadap sesuatu yang asing bagi saya. Jadi kalau artinya bukan saya kanguru, tapi semua satwa ketika dia melihat sesuatu yang asing yang kemudian bagi dia itu dapat mengancam, pasti dia akan kemudian merespon itu. Jadi kalau mungkin dia kencing ketika dia melihat orang, saya kira ini adalah bentuk itu. Jadi respon terhadap sesuatu yang asing yang bagi dia bisa mengancam dirinya. Tapi tidak tahu yang lain saya juga tidak terlalu ini. Saya juga, terima kasih Pak Sinus ke Roma. Saya tidak tahu apakah Bapak atau saudara melihat ini pengalaman ketika saudara berjumpa kanguru lalu kanguru kencing, apakah itu memang pada waktu itu dia memang harus mengalami urinasi ataukah memang setiap perjumpaan dengan manusia itu direspon dengan begitu. Tapi kalau saya ketika ada situasi ini kemungkinan itu menunjukkan bahwa fisiologisnya sementara terganggu sehingga dia memunculkan itu dalam bentuk merespon dengan kencing. Mungkin ada yang bisa lari, ada yang bisa tiba-tiba memanjat dan lain sebagainya. Ya Ibu, jadi kalau untuk Ibu Duranti, ya jadi itu saya lakukan di Manokwari, kemudian jenisnya kanguru pohon kelabu. Tapi juga ada di kanguru Dorianus yang kebetulan. Jadi sebenarnya mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya bagi saya ini adalah apa namanya? Kearifan lokal yang sebenarnya sudah dimiliki dalam kaitan dengan konservasi. Jadi waktu saya mencoba untuk mencari objek kanguru ini, waktu rencana penelitian saya, ternyata saya tidak menemukan di Manokwari. Saya coba bertanya ke masyarakat, ternyata mereka bilang, ketika saya bertanya tentang kanguru, mereka memilih diam, tidak mau meneruskan memberikan informasi atau apa. Tapi kemudian saya berjumpa dengan ada salah satu alumni, dia bilang, dia kebetulan waktu itu kerja di Pradisea. Lalu dia informasikan ke saya kalau di Mokwam itu ternyata banyak kanguru di sana. Nah, lalu kita coba ke sana. Jadi saya sampai di Mokwam, lalu kemudian ternyata ada. Tapi yang saya temukan bukan Inustus, yang saya temukan adalah Dorianus. Lalu saya coba bertanya ke mereka, lalu mereka memberikan jawab bahwa memang kalau untuk masyarakat yang ada di daerah dataran Pravi itu sedikit tabu dengan kanguru. Jadi mereka tidak akan memberikan informasi tentang kanguru karena itu menurut kepercayaan mereka akan mengalami musibah atau sesuatu yang bisa mencelakakan hidup mereka. Jadi ketika saya bertanya dengan orang-orang Arfa yang ada di sekitar Pravi, mereka tidak pernah menginformasikan tentang kanguru. Nanti setelah saya di Mokwam, baru mereka bilang bahwa ada. Ternyata mereka di Mokwam juga bukan di daerah Mokwam, mereka turun mencarinya di areal Sungai Pravi. Jadi mereka berburu kangurunya di sana, baru dibawa dan ditangkar atau dipelihara di Mokwam. Iya seperti itu. Jadi setelah itu kemudian saya coba-coba lagi. Akhirnya saya bawa dendrologi sendiri, saya bawa dari Serui. Jadi memang waktu penelitian saya ada dua, ada Dorianus dan ada Inustus. Nah, lalu
Jadi untuk tingkah laku adaptasi sebenarnya untuk dalam kandang itu Ibu, saya mengikuti sebenarnya bisa diberi beradaptasi dengan baik, dengan pakan apa, dengan situasi yang ada. Tapi memang untuk nervosnya itu rumit. Memang dia cepat sekali menanggap ketika ada gangguan apa. Lalu saya coba untuk memasukkan antara Dorianus dan Inustus, ini yang celaka bagi saya. Karena mereka berkelahi. Berbeda spesies. Ya, berbeda spesies. Jadi akhirnya ada yang mati. Ya, harus itu sudah biar itu kesalahan yang saya buat. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lagi dari panitia? Oh, ini Abraham. Tadi Abraham, ya, jadi ya. Oh, ini dari Ibu Sylvia Sirait, apakah ada morfologi khusus yang dimiliki kanguru pohon yang membantunya beraktivitas di pohon yang tidak dimiliki kanguru lainnya? Iya. Jadi kalau Pak John. Jadi memang kalau dilihat dari sebenarnya saya kalau ini biasa saya perhatikan memang jari-jari kukunya itu. Ini yang sebenarnya membuat dia lebih leluasa bergelantungan di pohon. Kemudian kaki tungkainya itu untuk memanjat. Tapi dia tidak punya ekor prehensil. Jadi ekornya benar-benar tidak sesungguhnya tidak berfungsi kalau saya lihat, tetapi mungkin untuk keseimbangan dia, karena memang ekornya itu sama panjang dengan panjang tubuhnya. Jadi memang untuk menghandle dia, saya bisa gunakan ekornya, dan ketika saya pegang ekornya, sedikit leluasa saya untuk bisa menghandle kanguru pohon. Jadi kalau untuk morfologi yang ini ya mungkin saya itu cakarnya tadi, itu yang saya lihat, dan juga kakinya memang kuat, dapat melompat dari satu dahan ke dahan lain, kemudian memanjat dan tapi memang biasa dia memanjat daerah yang berulir, tidak yang terlalu licin. Yang biasa yang terlalu licin memang dia sedikit kesulitan, tetapi biasa memang dia menancap itu tangannya cakarnya benar-benar ke pohon supaya dia bisa memanjat dan beraktivitas di atas pohon. Ada beberapa pengalaman penelitian saya di PEGAF, ya kita kebetulan ada masyarakat, jadi mereka punya satu ini yang luar biasa, bagaimana mendeteksi di situ ada hewan, ada binatang yang ada di sekitar wilayah di mana mereka berburu atau tidak. Jadi mereka bisa melihat bekas-bekas cakar itu di pohon, dan mereka tahu ini cakar mana, apakah ini bandikut, ini kanguru, ini pelanjar, mereka persis tahu itu. Ya, tapi itu yang saya bilang memang karena mereka itu kearifan lokal yang mereka miliki. Jadi saya waktu itu luar biasa. Jadi dia tahu ini setelah saya perhatikan cakarnya memang cakarnya beda. Jadi kalau itu cakar yang dibuat oleh kanguru, itu kita akan lihat bahwa cakarnya lebih besar, lebih dalam. Ini karena memang kalau kuku-kukunya, jadi itu kelihatan sekali. Nah, lalu kalau kuskus, dia memang tidak terlalu dalam, tapi juga ada kelihatan seperti mencakar. Tapi kalau bandikut, dia tidak jadi seperti goresan saja begitu. Nah, ini memang mereka pakai, jadi betul-betul mereka bisa mendeteksi keberadaan hewan apa di situ. Selain mereka mencium bau, mereka melihat jenis sisa makan apa yang dibuang, mereka bisa menduga bahwa mereka bisa memprediksi bahwa ini hewan ini, dan itu luar biasa sebenarnya kalau kita belajar dari masyarakat. Iya. Iya, jadi mungkin untuk Ibu siapa Sirait seperti itu. Sylvia. Iya. Minta maaf, ini Ibu kah? Ya, saudari. Ibu, oke. Masih ada lagi pertanyaan mungkin dari
Di kolom chat ini di Zoom kayaknya sudah tidak ada ya. Kalau di YouTube gimana? Tidak ada ya. Oh, pertanyaan sudah habis ya. Nah, tapi ini tadi apa ada dari si siapa tadi tuh sinus ya. Sinus ya yang tadi bertanya tentang kencing itu. Dia tadi di sini katanya dia ketemu langsung, lihat sendiri, terus menurut masyarakat yang dikonsumsi kanguru jantan tidak boleh dikonsumsi karena dagingnya keras dan banyak mengandung cacing di usus. Di ususnya banyak cacing, benarkah mungkin yang pernah membedahnya Pak Johan? Katanya begitu informasi. Jadi ya memang kebetulan yang saya beda ini betina. Oh. Jadi karena memang arahnya ke organ reproduksi betinanya. Tapi ya saya sendiri tidak bisa memberikan kepastian apakah ada banyak cacing di usus atau tidak. Tapi kalau dari jenis pakan yang dimakan, mungkin kita bisa menduga ada kemungkinan. Tapi kalau saya lihat dari pakan tadi bahwa pakannya itu di daunan, biji-bijian, kemudian ada getah-getahnya, saya berindikasi bahwa ini sesuatu yang mungkin sedikit pahit kita. Dan kalau kemudian ada cacing di sana, saya juga sendiri tidak bisa ini. Tapi kalau dilihat, mungkin Ibu Novi kalau bisa bergabung coba ini dari kedokteran hewan. Karena kalau saya melihat bahwa ini banyak di pohon, kemudian jadi kalau untuk beraktivitas dengan wilayah yang ada cacingnya, mungkin ya sedikit peluang gitu. Dari makanan yang dimakan juga saya pikir ini banyak yang segar. Tapi tidak tahu kalau sampai masyarakat membeda lalu ada cacing dalam usus, saya sendiri tidak bisa memberikan gambaran seperti apa. Ya, tapi kalau misalnya kalau ditemukan di hutan dia kencing, saya menduga mungkin ini bagian dari kamuflase, bisa saja. Jadi banyak hewan dari satwa dari satwa juga bisa melakukan hal ini sebenarnya untuk mengelabui predatornya. Jadi buat ini seolah-olah dia di situ, tapi sebenarnya kencingnya hanya untuk mengelabui, dia akan pergi. Tapi tidak tahu. Jadi ini informasi yang baik, mungkin perlu dipelajari lebih lanjut. Baik. Pertanyaannya sudah habis ya, di kolom chat Zoom tidak ada, sudah habis. Di YouTube juga tadi panitia sudah habis juga, sudah beritahukan sudah tidak ada lagi pertanyaan. Yang berikutnya kita masuk ke ini ya, closing statement dari narasumber. Statement dari narasumber dan nanti saya sendiri, kemudian nanti saya serahkan kembali ke panitia. Begitu ya? Oke, dari Pak John Koibur ada yang mau disampaikan terakhir? Iya. Terima kasih untuk Ibu. Maaf Pak, sambil sambil itu menyiapkan closing statement, ada link survei yang disampaikan di chat ini oleh panitia. Tolong peserta bisa mengambil bagian ya dalam mengisi link survei ini. Mohon kesediaan dari para peserta sekalian. Ya, terima kasih. Silakan Pak John. Ya, kanguru pohon tidak hanya terdapat di Australia, atau kanguru tidak hanya terdapat di Australia. Di Papua juga banyak terdapat hewan berkantung yang membutuhkan perhatian kita semua. Saya, tetapi juga beberapa teman, kami baru memulai sesuatu yang kecil terkait dengan kanguru. Dibutuhkan banyak orang, banyak pakar, banyak ahli untuk berpikir bagaimana kanguru ini bisa tetap kontinu hidup, bisa tetap menjadi satwa yang berdampak ke depan dalam kehidupan manusia, khususnya di tanah Papua. Anda dan saya bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan hidup daripada kanguru pohon. Demikian, terima kasih.
Baik, sebelum saya serahkan kepada panitia, ya saya sendiri juga mau menyampaikan seperti Pak Johan sampaikan tadi, bahwa dari materi yang sudah disampaikan ya, baik Ibu Yani maupun Pak Johan Koibur, kita sama-sama bisa belajar ya, menambah pengetahuan kita. Ternyata di Papua ini mamalia khususnya marsupial ya, itu ternyata banyak yang endemik dan kita perlu untuk mengkaji lebih banyak tentang mamalia tersebut atau marsupial. Nah, jadi untuk pengkajian ini bukan hanya tugas daripada para konservasionis atau orang-orang yang bekerja di konservasi, tetapi kita juga sebagai maaf ya. Maaf sedikit gangguan tiba-tiba ya. Karena kita sebagai manusia yang hidup, yang menetap di bumi, jadi bukan tanggung jawab hanya orang-orang yang berkecimpung di bidang konservasi, tetapi semua orang perlu terlibat untuk menjaga alam ini, terutama satwa kita yang sangat kita cintai, mamalia yang hari ini kita pelajari sama-sama, kanguru pohon maupun kanguru tanah. Mari kita sama-sama terlibat, ambil bagian dalam pelestarian hewan-hewan ini. Dan bagi saya lihat dari peserta banyak sarjana ya, banyak mahasiswa yang tertarik untuk penelitian tentang kanguru, sangat terbuka ya, masih banyak yang perlu dikaji, masih banyak yang perlu dipelajari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan sekolah alam virtual ini. Saya kembalikan acara ini kepada panitia untuk penutupannya. Ya, pada baik. Ibu Novi atau ya, baik ya, silakan. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih buat Ibu moderator yang telah memoderator kegiatan SAF di sore hari ini, dan juga tak lupa saya menyampaikan terima kasih pada kedua narasumber yang telah menyampaikan banyak informasi tentang kanguru pohon. Nah, dan selanjutnya ya, kegiatan SAF yang telah berlangsung pada saat sore hari ini telah direkam oleh panitia dan tim dan akan diupload di YouTube kami. Ada SMPC BLKB, dan bagi Bapak Ibu, adik-adik atau yang ingin menyebarluaskan informasi ini kepada saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang lain, bisa memberikan informasi atau langsung klik di akun YouTube kami, sehingga bukan saja informasi ini dapat diketahui oleh Bapak Ibu, teman-teman, sobat-sobat SAF di ini, tetapi bisa menyebarkan informasi ini ke siapa saja. Dan kemudian kemudian ada juga link survei yang mana tadi sudah dibagikan oleh panitia juga di kolom chat dan ataupun di kolom YouTube. Saran dari Bapak Ibu, sobat-sobat SAF sekalian sangat berguna bagi
kami panitia, sehingga saran kritik yang Bapak Ibu berikan dapat menjadi bahan atau bagian dari evaluasi kegiatan kami, sehingga kami panitia ke depannya bisa memberikan atau membuat kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi dari kegiatan SAF hari ini. Kemudian yang berikutnya, ya, inilah kegiatan SAF kita yang panitia selama ini laksanakan pada episode sesi 4 episode pertama ada Mamalia Papua, Kinta Montong Panjang. Jika Bapak Ibu berminat ingin mendapatkan informasinya, bisa kunjungi alamat akun YouTube kami S4C BLKB. Kemudian ada juga episode Sugar Glider dan Dia Glider. Kemudian ada juga sekolah alam virtual Mamalia Endemik Papua episode 3, Mamalia dan Posung di Jaya. Jadi episode ini membahas tentang mamalia-mamalia yang endemik yang ada di Papua. Kemudian yang terakhir, ya, ini akan di-upload dan bisa Bapak Ibu, para sobat SAF bisa mengecek informasinya di sana. Dan yang terakhir dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Aku lupa ada informasi tambahan, kami panitia masih mempunyai satu episode terakhir untuk menutup tahun 2020. Jadi jika Bapak Ibu tertarik atau masih berminat ingin mendapatkan informasinya, tetap selalu atau terus pantau akun Facebook, akun Instagram S4C BLKB Kepala Burung Papua. Terima kasih dan sampai jumpa di SAF selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Baca. Tetap sehat dan kesehatan. Terima kasih juga. Ya, ada sesi foto bersama, Mbak. Oh iya, MC belum kasih foto-foto ini. Oh iya, para sobat SAF bisa menyalakan video. Kami dari tim atau panitia akan mengambil sesi foto bersama. Oleh sebab itu dimohon kepada setiap para peserta untuk menyalakan videonya. Admin dipersilakan. Admin. Admin. Oke. Admin. Oh, ya. Ya, baik. Kita akan foto bersama. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Ya. Satu kali lagi. Siap. 1, 2, 3. Ya, para peserta bisa saling menyapa jika ada mengenal. Terima kasih. Bapak Gubernur Provinsi Riau, para penasihat senior, para pejabat eselon 1 Bapak Kapolda Provinsi Riau, Komandan Korem Provinsi Riau, keluarga besar Almarhum Bapak Haidir. Terima kasih Pak Zetarindi. Terima kasih sama-sama semua pemateri, panitia, moderator. Terima kasih Pak Zed.